Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farizi Sidik dari kelompok 4 Sistem Pengendalian Manajemen akan menerangkan materi tentang keselarasan tujuan dan faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan. Manajemen senior menginginkan supaya organisasi tersebut mencapai tujuan organisasi. Tetapi banyak anggota individual organisasi yang punya tujuan pribadi dan memiliki tujuan masing-masing yang tidak selalu konsisten. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendapatkan dan memastikan tingkat keselarasan yang tinggi dan suatu perusahaan. Sistem pengendalian yang memadai dalam perusahaan tidak akan mendorong individu atau personal untuk bertindak melawan kepentingan dari suatu organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Baik dalam sistem informal maupun dalam proses informal, keselarasan mempengaruhi perilaku personal atau karyawan dalam organisasi perusahaan. Konsekuensi dari sistem formal dan sistem informal. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian dalam keselarasan tujuan. Namun ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh para perancang sistem pengendalian formal, yaitu segala hal yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya dari suatu manajemen, style, dan budaya yang tercakupi. Karena untuk dapat menjalankan strategi organisasi yang secara efektif, mekanisme formal harus berjalan beriringan dengan mekanisme informal. Oleh karena itu, sebelum sistem ini didiskusikan, akan diuraikan terlebih dahulu berbagai faktor informal, baik faktor yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, dengan tujuan meraih keselarasan organisasi. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan norma dan mengenai perilaku personal yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi tersebut akan menjadi bagian dari dalam dirinya. Hal ini mencakup berbagai aturan-aturan norma yang sering disebut etos kerja yang diwujudkan melalui kesetiaan pegawai terhadap organisasi, keterampilan, kesemangatan, dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan suatu tugas secara benar dan tepat waktu. Beberapa sikap di atas sangat penting ketika seorang beroperasi dalam suatu organisasi. Kemudian adalah faktor-faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah budaya. Faktor ini merupakan faktor yang paling penting dalam suatu organisasi. Artinya, bagaimana kebiasaan personal tersebut di dalam organisasi itu sendiri, yang meliputi perbedaan keyakinan antara personal. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam pribadinya, aturan atau tindakan perilaku, serta asumsi-asumsi yang mungkin diterima dalam suatu organisasi. Aturan-aturan budaya sangatlah penting dalam suatu organisasi karena hal tersebut bisa menjelaskan mengapa dari dua perusahaan yang memiliki sistem pengendalian formal yang sama namun bervariasi dalam hal pengendalian aktual. Kemudian faktor internal yang selanjutnya adalah gaya manajemen. Faktor internal yang satu ini memiliki pengaruh paling kuat terhadap pengendalian sistem manajemen. Biasanya, sikap atau perilaku bawahan mencerminkan dari apa yang mereka teladani dari atasannya. Jika atasannya melakukan hal yang kurang berkenan, maka bukan hal yang mustahil bagi bawahannya untuk dapat melakukan hal yang sama. Para manajer memiliki kualitas dan gaya yang beragam. Beberapa di antaranya ada yang membantu bawahannya dengan kemampuan yang mumpuni dan ada yang hanya duduk santai dan sebagainya. Kemudian faktor internal yang selanjutnya adalah persepsi dan komunikasi. Dalam hal untuk meraih segala tujuan dari suatu organisasi, para manajer operasi harus mengetahui berbagai perilaku dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Informasi yang didapat oleh mereka merupakan dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen-dokumen anggaran dan lain sebagainya.
Kemudian faktor internal yang terakhir adalah organisasi informal. Hal-hal dalam organisasi tersebut menunjukkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang jabatan resmi akan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Arti penting dari hubungan yang terjalin dalam suatu organisasi didapat dari segala sesuatu kejadian-kejadian yang dialami selama terjadinya proses pengendalian suatu sistem manajemen dalam suatu perusahaan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.